Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali pagi ini dengan saya di dalam sapaan pagi yang menyegarkan jiwa ya. Puji Tuhan. Pagi ini saya tertarik untuk merenungkan ya, membahas satu topik ya. Kenapa dari apa yang saya amati di Facebook ya. Jadi di Facebook ini saya banyak punya teman-teman baru ya yang menamakan kelompok mereka sebagai apologit ya, apologit. Jadi ini orang-orang yang mencari kebenaran, membela kebenaran ya di dalam firman, di dalam Kristus, di dalam mereka orang-orang yang buat saya orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar, cerdas secara pengetahuan, juga cerdas di dalam memiliki kemampuan karunia yang Tuhan karuniakan kepada mereka di dalam pengetahuan tentang bahasa Ibrani, Yunani, tentang pengetahuan teologis yang dalam-dalam, yang terus terang saya sendiri tidak mampu untuk melihat sejauh itu begitu ya. Jadi saya hanya mau seperti saya katakan kemarin bahwa saya hanya mau memberikan pengajaran yang berimbang ya, karena buat saya kehidupan Kristen itu adalah kehidupan yang berimbang ya. Yesus sendiri mengajarkan kepada kita tentang kehidupan yang berimbang. Yesus berdoa, melayani Bapaknya, tapi juga dia melayani di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarganya. Tidak ada satu sisi pun sebenarnya yang Yesus abaikan ya. Jadi setelah Yesus dikatakan pagi-pagi benar berdoa, dia hidup dan menghidupi firman itu di dalam hidupnya sepanjang hari, sehingga hidupnya, perkataan, pikirnya, perilakunya semua mencerminkan kemuliaan Bapaknya. Demikian juga Bapak Ibu, saya pikir dan saya harap kita semua bisa mencerminkan kemuliaan Kristus yang tidak terselubung di dalam diri setiap kita. Jadi pagi ini saya ingin, karena saya memperhatikan di perdebatan ini di dalam masalah-masalah pengajaran ya, dan mulailah saya melihat satu dua yang lain, para teolog ini, apologit ini, apa sebutan mereka ya. Saya nanti kalau saya salah di dalam hal apologit ini ya, itu tolong diluruskan untuk yang tahu ya. Tapi saya tidak membahas soal istilah-istilah itu karena saya juga tidak begitu mengerti, saudara ya. Nah, tapi yang saya inginkan bahwa kita bisa menelah dengan bijak setiap apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Jadi saya ingin kita membaca pagi hari ini di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ya. Judul perikopnya adalah perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Perbedaan-perbedaan mengenai pengajaran ya, itu bukan hanya terjadi di zaman ini, tapi dari sejak zaman gereja mula-mula, sejak gereja awal berdiri ya. Jadi sudah ada perselisihan antara murid-murid Yesus, perselisihan antara pengikut-pengikut murid Yesus, dan itu berlangsung di segala zaman, di segala abad sampai Tuhan Yesus datang. Jadi memang kalau saya lihat ada orang-orang yang
ya mungkin panggilannya untuk itu gitu ya. Tapi maksud saya adalah jangan membawa perdebatan itu sebetulnya di ruang publik seperti di Facebook begitu ya. Kemudian antara denominasi dan denominasi saling menyerang begitu. Antara teolog dan teolog saling menyerang, memperdebatkan kebenaran yang mereka miliki. Saya katakan kemarin bahwa kita ini belum sempurna, sudah tidak ada yang sempurna. Jadi kalau kita yang tidak sempurna mencoba untuk menilai orang lain, maka percayalah kita akan menilai orang dalam ketidaksempurnaan kita. Ya. Saya percaya tidak ada seorang pun bisa mengklaim diri kita, pengajaran kita paling sempurna. Ya. Tapi ada yang berani begitu ya, monggo ya silahkan. Hanya saudara jangan bingungkan, tolong ya untuk para teolog ini, para apologit ini, hamba Tuhan ini. Tolong jangan bingungkan umat Tuhan. Ya. Tapi buat saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan yang ya saya sederhana pengajaran saya juga sederhana, hidup saya juga sederhana, saya kira ya kalau orang lain menilai lebih, oh silahkan ya gitu. Tapi menurut saya adalah hal yang terpenting ya. Yang saya lihat dari semua diskusi-diskusi ini, hal yang terpenting semua setuju ya, kecuali mungkin dari saksi Yehova. Yesus adalah Tuhan ya. Yesus adalah ya, ada yang bergambar Allah kita, tapi dikatakan Yesus hanya utusan dan lain-lain. Saya nggak pedulikan hal itu. Tapi yang saya ingin pedulikan dan ingin saya tekankan adalah apakah hidup kita sudah mencerminkan kemuliaan Kristus? Saya selalu mengatakan bahwa jikalau seorang mengidolakan seseorang, ngefans sama seseorang, dia ingin menjadi seperti orang itu. Jadi menurut saya kalau kita mengefans, mengidolakan Tuhan yang benar, Yesus yang penuh dengan kasih, Yesus yang penuh dengan kemurahan, Yesus yang penuh dengan pengertian. Ingat saya kan, Yesus itu nggak pernah, coba lihat, nggak pernah dia berdebat ya. Tapi dengan wibawanya, dengan karismanya, dengan apa yang dia lakukan, dia bisa membawa orang kepada pemikirannya, untuk menangkap pemikirannya, meskipun pada akhirnya yang menolak juga pergi. Ya. Tapi yang Yesus tunjukkan adalah perbuatan-perbuatan nyata dari kasih dan kuasanya. Ya. Jadi saya inginkan kalau saudara sebagai anak-anak Tuhan, merasa anak Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita nggak usah ikut-ikutan saudara dengan para pemimpin-pemimpin rohani kita. Artinya kalau mereka orang-orang yang punya karunia untuk bisa berdiskusi panjang-panjang, berdebat panjang-panjang, ya silakan lihat itu sebagai sekedar sebuah pengetahuan. Tapi jangan sampai pengetahuan menjadi iman, saudara. Nah ini masalahnya, seringkali pengetahuan yang dangkal itu menjadi iman melebihi firman. Nah ini yang bahayanya di situ. Kalau kita menganggap pengetahuan-pengetahuan dari hamba-hamba Tuhan ini sebagai firman yang harus diikuti, nah ini yang merepotkan kita nantinya di situ. Nah pada akhirnya kita akan terjerumus pada sikap membenarkan pandangan kita, membenarkan pikiran kita, membenarkan penafsiran kita sendiri. Ya, kita hanya melihat bayang-bayang sekarang ini. Ya, jadi saya selalu katakan ya, kalau orang tanya sama saya tentang firman itu, pengetahuan firman begitu. Kalau saya nggak tahu ya saya jawab nggak tahu, memang betul-betul nggak tahu, saudara. Masa saya harus memaksakan diri berbohong untuk itu? Ya tentu tidak. Saya kan menjawab sebatas pengetahuan saya. Tetapi buat saya hal yang paling penting di dalam kehidupan kekristenan kita adalah bagaimana kita bisa mengenal firman itu secara utuh. Mempelajari firman, merenungkan firman, ya, bukan untuk hafal ayat, bukan. Ada orang-orang yang punya kemampuan menghafal ayat secara luar biasa sampai disebut konkordan berjalan. Kalau saya nggak punya kemampuan itu. Tapi saya ingin setiap kita itu menghidupi firman di dalam diri kita. Dengan membaca berulang-ulang firman, merenungkan firman buat diri kita dan mengambil manfaat-manfaat yang baik di dalamnya, dalam hubungan kita dengan sesama, dengan saudara seiman, dengan masyarakat kita.
disitulah kita dapat mencerminkan apa yang kita percayai. Karena kehidupan kita itu adalah pencerminan dari kehidupan Kristus yang ada dalam kita. Pencerminan dari firman Allah yang ada dalam kita. Jadi apa yang saudara pelajari dari firman Allah? Apa yang sering kita dengar? Apa yang sering kita lihat? Apa yang sering kita renungkan? Itulah yang cenderung akan kita percayai. Dan kita akan kerjakan di dalam hidup kita. Kalau saya percaya kita selalu membaca kebenaran firman Tuhan. Membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka saya percaya saudara akan mengerjakan kebaikan-kebaikan di dalam hidup saudara. Mengerjakan kebenaran tanpa perlu penilaian orang lain. Apakah tindakan yang kita lakukan ini benar atau tidak menurut penilaian orang lain. Tetapi kita mengerjakan apa yang menurut kita baik menurut pandangan firman Tuhan. Jadi saya percaya kalau kita terus membaca, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, maka Roh Kudus akan menolong saudara, akan menolong saya, akan menolong kita semuanya. Untuk kita mengenal firman itu dengan benar. Saat kita membaca huruf-huruf yang tertulis, saudara, meskipun kita tidak menghafalnya, tapi saya percaya ini terbukti dalam hidup saya sendiri. Saat saya menghadapi masalah-masalah, persoalan, problem, disitulah Roh Kudus berbicara, mengingatkan firman Tuhan yang pernah saya baca. Ia mengingatkan, Roh Kudus mengingatkan firman yang kita dengar dari Bapa. Firman itu sekarang tertulis dalam Alkitab kita. Jadi saat kita membaca firman surat tertulis dari Allah ini, kita mendengar Allah berbicara kepada kita. Jadi tidak usah bingung-bingung. Oh, Tuhan tidak pernah bicara ya. Nah, saudara pernah baca firman enggak? Pernah baca Alkitab enggak? Kalau sudah baca, pasti Tuhan berbicara kepada saudara. Tapi ini huruf-huruf yang mati ini satu kali akan menjadi huruf yang menghidupkan iman di dalam hati kita. Itulah sebenarnya disebut rema. Saat saudara menghadapi persoalan, tekanan kehidupan, disitulah Roh Kudus akan berbicara, memberikan saudara, mengingatkan kembali akan firman Allah yang saudara sudah dengar karena saudara baca. Kalau baca kan dengar ya. Nah, dengar itu dan akan menghidupkan firman itu. Menghidupkan, membangkitkan iman saudara. Sehingga saudara akan bertindak seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kalau kita mengisi pikiran kita, hati kita hanya dengan masalah-masalah, dengan problem-problem, dengan berita-berita, dengan perdebatan-perdebatan, maka pikiran kita akan dipenuhi oleh prasangka-prasangka, pembenaran-pembenaran. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mempelajari firman, membaca firman, dan menghidupi firman itu di dalam perkataan kita, di dalam perilaku, di dalam pemikiran hidup kita, maka saya percaya kita akan bertumbuh secara seimbang di dalam hidup ini. Saudara, maka engkau akan siap di hari ini ketika engkau bekerja, ketika engkau berusaha, ketika engkau hidup di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat kita. Engkau akan siap menjalani kehidupan yang berimbang. Engkau akan melihat, merasakan penyertaan Tuhan sepanjang hari di dalam hidupmu. Ada saat kita perlu bersaat teduh secara pribadi dengan Tuhan. Tapi jangan pikir kau bisa mengatur Tuhan di tempat-tempat tertentu, di jam-jam tertentu. Tapi belajar untuk mengerti, memahami bahwa Tuhanlah yang membimbingmu, Tuhanlah yang memimpinmu, Tuhanlah yang menyertaimu. Roh Kudusnya menyertaimu sepanjang hari. Jadi Tuhan akan berperan di dalam setiap keputusan hidupmu. Tuhan akan berperan di dalam setiap pilihan yang kau kerjakan, kau lakukan di hari ini. Dan saat kita merespon dengan benar kehendak Tuhan, kita baru bisa merespon dengan benar kehendak Tuhan saat kita hidup bertumbuh di dalam firman. Ya. Tapi seperti saya katakan tadi, kalau kita hidup bertumbuh dalam persoalan, dalam masalah, dalam hal-hal yang terjadi di sekitar kita hanya senang-senang baca berita, nonton sinetron,
berita-berita yang hari-hari ini tidak ada berita yang menyenangkan di sekeliling kita, ya. Berita-berita gosip, berita-berita artis-artis yang jatuh, maka pikiran kita pun akan disibukkan dengan gosip-gosip itu, dengan prasangka-prasangka itu, dengan kekecewaan, pada akhirnya berujung pada kekecewaan, pada keluh kesah, sungutan, pada merasa tidak adil, dan kemudian seringkali kita merasa kita ini korban dari keadaan. Saudara ingat, kita adalah pemenang. Engkau adalah pemenang di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Atas Yesus yang sudah mati dan bangkit dari kematian. Saya selalu percaya bahwa seorang pemenang itu siap mengorbankan apapun untuk memperoleh kemenangan. Siap mengorbankan apapun untuk menolong orang lain. Siap mengorbankan apapun untuk kemuliaan Kristus. Tapi seorang pecundang, orang yang selalu merasa dirinya korban dalam setiap keadaan, setiap hal. Makasih Bapak Ibu, selamat pagi. Demikian hari ini, sapaan pagi yang menyegarkan jiwa. Kita akan bertemu esok pagi di jam waktu yang kira-kira sama gitu kan pagi ya. Tapi saya akan usahakan untuk 7:30 bisa mulai ya, kalau saya nggak ke pasar ya. Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua.